Ya, baik, insya Allah sudah jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tentang transaksi open PO saja. Jadi begini, saya ini penjual buku yang diterbitkan penerbit sunnah lah gitu bahasanya. Dia berarti Dia penjual ya? buku khusus penerbit dari sunnah gitu. Jadi kadang ada beberapa buku dari penerbit yang open PO. Maksudnya open PO itu sudah ditampilkan dulu akan dicetak buku ini judulnya ini. PO ya? PO ya. Karena anak sebatas reseller, jadi anak hanya posting gambar itu, iklan PO-nya itu. Jadi siapa yang berminat, saya pesan, catat semua. Baru nanti ketika buku itu sudah terbit, baru dia kulaan gitu. Kulaan buku itu sesuai dengan pesanan, by order ini. Ordernya 50 ya 50 dia beli. Lalu setelah dapat 50 itu lalu dijual ke situ. Mungkin yang menjadi pertanyaan di sini open PO-nya itu. Jadi buku belum ada, tapi sudah ada harganya Ustaz, biasanya itu. Sudah ada harganya. Ya. Bagaimana Ustaz untuk seperti ini? Sebenarnya kita masuk pada hadis Nabi SAW. Nah Rasulullah al-bai'a fima la yamlik. Rasul itu melarang jual beli apa yang dia tidak memilikinya. Ini kaidah umum yang harus difahami. Berarti kalau belum punya barangnya, berarti kan nggak boleh jualan kan begitu Ustaz. Yeah. Kemudian di fuqaha itu ada yang namanya bai'ul istisna. Short istisna itu adalah PO, jual beli PO. Jadi itu hanya terikat kepada orang yang pembuat barang, produksi Ustaz. Jadi orang yang produksi itu boleh menjual barangnya walaupun dia belum membikinnya, itu boleh. Lagi proses Boleh. Berarti kan kayak saya itu biasa jualan makanan gitu. Kemudian ada orang pesan ke saya 500 box untuk 1 bulan yang akan datang. Saya kan minta duitnya dulu. Oh gitu. DP kan, DP, tanda jadi. Nah itu kan saya kan belum ada barangnya. Tapi itu boleh, namanya bai'ul istisna. Gak ada masalah. Tapi itu hanya terikat kepada produsen saja. Ya. Agen nggak punya hak untuk itu. Ya. Nah, kasus yang disampaikan ini ketika produsen itu memaparkan buku-buku ya kan yang akan terbit gitu kan dengan harga-harganya. Masalahnya di-upload oleh agen. Agen juga mengupload itu. Betul. Setelah itu ada pemesanan gitu kan. Ya kan ke agen. Pemesanan ke agen nggak belum punya barang ini, kata produsen juga belum barang. Hemat saya adalah, ini pandangan saya biar aman dari masalah. Jadi itu hanya sekedar pesan, tapi belum akad. Itu lebih baik. Pesan belum akad. Bedakan kalau akad sudah nggak bisa dibatalkan secara sepihak karena itu adalah akdun lazim. Tapi kalau yang namanya pesan, aku pesan bisa hari H ketika buku itu terbit, maka pemesan boleh membatalkan. Nggak jadi mas saya mas, ya nggak usah marah-marah. Belum terjadi akad. Nah kalau sampai terjadi akad jual beli, Anda Anda belum punya barangnya loh kan itu. Loh kan sesuai itu produsen yang khusus ini hanya produsen aja, kan itu kan agen gitu loh kan. Produsen punya hak untuk bisa menampilkan walaupun dia belum punya barangnya, lagi proses, itu kan produsen dong. Nah itu adalah sebenarnya itu rukhsah dari hadis nah Rasulullah al-bai' fi ma la yamlik. Karena apa? Karena gharar yang ada pada produsen itu sedikit banget karena dia kan yang membuat gitu loh. Walaupun mesti tetap ada ghararnya, tapi gharar itu sedikit ditoleransikan oleh agama. Dan dalam kaidah usul itu rukhsah itu la tata'adda ila ghair, nggak bisa diaplikasikan kepada selainnya. Pasti terkhususkan kepada dia saja gitu. Betul. Nah makanya saya bilang pemesan kepada agen jangan beli, jangan terjadi akad gitu loh. Jadi listnya cuman saya
pesan, saya gitu pesan, aja. saya pesan, Iya, gitu aja ya. pesan, ingat ya, pesan itu jangan difahami sudah beli ya. Ya, Makanya boleh dibatalkan dari sebaik, nggak ada masalah. Masalahnya penjual ini nanti beli dulu sesuai pesanan kan, beli 50 buku. Nah ternyata ketika Ternyata disampaikan, udah datang kitabnya, nggak jadi Pak, ya nggak usah marah-marah. oh, resiko Ya resiko, itulah yang namanya jual beli kan, gitu loh. ya. Nah maksud jual beli kok pengen untung aja kan, yang enggak lah kan gitu. Baik, insya Allah bisa dipahami Ustaz, insya Allah.